Kelompok 3 barangkali? Atau kelompok lainnya? Permisi Ibu, izin menjawab. Ya, silakan Mbak. Dari kelompok 3 Bu. Iya. Jadi Lokasinya, dari Mbak? kami, lokasinya Kota Pekalongan. Oke. Jadi dari kami Bu udah nyusun tabel lindung dan budidaya, dan untuk kebutuhan tabelnya udah terisi semua lindung dan budidaya. Nah, Ibu, untuk yang ini saya mau bertanya Ibu, untuk yang bentuk data tadi kan ada deskripsi tabel sama peta, dan di kelompok saya tuh kami memasukkan kayak bentuk datanya tuh ada deskripsi, tabel, sama peta. Karena kemarin di minggu ke-5 saya sempat bertanya sama Ibu bentuk data tuh diambil dari mana. Dan ya Ibu jelasinnya sama kayak tadi, kayak bentuk datanya tuh diambil kayak bagaimana kita bisa olah datanya di kemudian hari gitu ya Bu. Iya. Nah, terus jadi di bentuk data kelompok saya kami taruh deskripsi tabel peta Bu, tiga-tiganya. Apa itu perlu dirubah ya Bu? Sebenarnya tidak masalah Mbak, kalau memang kebutuhannya 3, jadi nanti tinggal di penjelasnya yang mana yang tabel untuk nama data yang mana, kan nama data Anda kan pasti ada poin-poinnya tuh. Itu bisa Anda kelompokkan, misalkan yang deskripsi, yang membutuhkan bentuk data deskripsi itu untuk nama data yang mana. Itu bisa di breakdown, nggak masalah Mbak, kalau memang ketiganya memang digunakan kan, seperti itu. Baik. Atau bisa Anda tampilkan coba, kalau dimungkinkan. Sampel saja. Ya, Iqbal atau Rafif boleh ditampilin nggak? Sebentar ya Bu. Iya, silakan. Sambil menunggu ditampilkan, barangkali ada penjelasan lainnya, kesulitan atau ini progresnya. Oh iya Bu, untuk tabel kita nggak bikin persis sama kayak Ibu, tapi kita kesampingin Bu, biar lebih mudah gitu loh Bu dilihatnya. Tapi isinya tetap sama Bu. Iya, silakan. Silakan. Nggak masalah Mbak. Iya Bu, tunggu sebentar, Mbak Tiara yang akan tampilin. Oh ya. Kira-kira kalau dari 100% kelompok 3 mencapai berapa persen Mbak untuk yang pola ruang? 90 lah Bu, bisa dikatakan. Hampir 90 ya. Oke. Kebetulan kami udah susun semuanya Bu. Tinggal mau diubah kalau ada kesalahan. Ya. Kita coba cek, barangkali ada yang kalian tanyakan. Ke bawah Tiara. Iya, silakan. Ini udah muncul. Oke. Baik Bu. Nama datanya yang mana? Coba disampaikan. Nama datanya itu untuk kawasan lindung ada kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, ruang terbuka hijau, terus kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi.
Ini kalau dari tabel ini gimana, Mbak? Maksudnya di RTA publik ya? Iya, Bu, gimana? Dari tabel ini bagaimana ini membacanya ini? Jenis data. Yang ini kan ada RTH publik nih, yang kolom C. Kolom C. Kalau nama datanya yang ditampilkan ini oleh Mbak Tiana ini. Di saya ini Bu, kawasan perlindungan setempat yang ditampilkan Mbak Tiara. Oh, oke. Oh ya ini. Sudah. Ya, ini kawasan pelindungan setempat. Nama datanya ini tadi ya, ABC ini ya. Iya Bu, mohon maaf, ini Bu putus-putus suara Ibu di saya Bu. Oh iya. Iya, mohon maaf. Ini posisi nama data di mana, Mbak? Oke, kawasan perlindungan setempat ini. Oke, yang warna hitam ya. Oke. Berarti ini, Mbak, yang saya koreksi untuk kelompok kalian. Jadi untuk nama data sempadan sungai. Itu kalau di situ ada sempadan sungai, yang dilihat adalah kawasan sempadan sungai bertanggul dengan lebar kurang lebih ini 3 meter, berarti nama datanya lebih spesifik, Mbak. Karena kalau yang sudah sepanjang ini Anda ingin mencari ke instansi, lokasi A, sempadan sungainya ini berapa meter, Pak? Gitu. Berarti kan nama datanya sebaiknya lebih rinci, lebih spesifik, Mbak. Bukan lagi kawasan sepadan sungai bertanggul dengan lebar sepadan, itu bukan nama data. Tapi kalau di sini disebutkan nama data, sebaiknya langsung spesifik. Misalkan karena ini lebar ya, kurang lebih lebar, berarti kan lebar kawasan sepadan sungai bertanggul. Udah cukup itu aja. Penjelasnya silahkan Anda letakkan di penjelasan, Mbak. Bukan nama data. Kalau penjelasan Anda letakkan di mana? Bu, ini penjelasan Bu di bawah kawasan perlindungan setempat. Oh, saya paham Bu. Jadi sepadan sungai dan sepadan sungai tidak bertanggul itu di ini ya Bu, dipisah ya Bu. Ya, antara penjelas dengan nama datanya, Mbak. Karena nanti kalian akan susah lagi nanti. Ini kan terlalu panjang antara nama data dengan penjelas yang kalian cari itu terlalu panjang dispesifikan. Ya. Walaupun ini kalian sudah coba identifikasi kan. Ini ya, di sini jadi ada 2, Mbak. Poin A itu kan kalian menyebutkan kawasan sempadan sungai bertanggul dengan lebar dan terdiri dari. Nah, ini kan berarti ada 2 data, Mbak. Bisa lebar kawasan sempadan sungai, bisa yang kedua lokasi kawasan sepadan sungai. Itu dipecah aja jadi 2 nama data. Penjelasnya di sampingnya barangkali. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, biar Bu, kalian nggak bingung. Oke. Ya, terus mana lagi kira-kira? Jenis data. Oke, untuk jenis data di sini bisa dikelompokkan lagi nggak? Mana yang misalkan kuantitatif itu yang mana? Dari ABC itu yang mana? Mungkin Anda kasih titik 2. Apakah sempadan sungai itu masuknya di kuantitatif? Ataukah kualitatif? Kalau di sini kebetulan kuantitatif semua ya. Oke, kalau kuantitatif semua kita masukkan ke situ. Tapi kalau lokasi lokasi kawasan sempadan sungai kan dia masuknya kualitatif. Kecuali Anda menyebutkan di situ panjang selain lebar, mungkin Anda ingin mengetahui panjang lebar sungai, panjang sempadan sungai. Nah, itu berarti ada tambahan data lagi. Seperti itu. Jadi untuk sampai dengan tahun itu disesuaikan nama datanya, Mbak. Memang itu nanti agak lebih spesifik ya untuk kolom ininya. Kolom jenis data, tipe data, itu disesuaikan dengan kebutuhan nama datanya.
Gitu. Tidak digabung loh ya. Kalau ini kan kebetulan masih digabung. Gitu, Mbak. Tapi ini udah lengkap ya. Alhamdulillah ini sudah lengkap, tinggal dispesifikan atau di apa Anda sesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu sih, Mbak. Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Saya rasa sudah cukup, Ibu. Sudah cukup menjelaskan banyak, Ibu. Terima kasih banyak, ya, Bu. Ya, terima kasih. Ibu. Ya, silakan. Siapa tadi? Untuk saya Tiara, Bu. Oh ya, silakan, Mbak. Untuk yang budidayanya, ya. Yang ini apa belum lebih spesifik lagi ya, Bu? Ya. Untuk nama datanya. Iya, benar. Jadi hampir sama ini. Ini untuk nomor 1 penjelas terdiri atas A. Pariwisata budaya. Yang dilihat di pariwisata budaya itu apanya, Mbak? Apakah jenis pariwisatanya ataukah lokasi pariwisatanya? Ini bisa diturunkan lagi, Mbak. Oh begitu, Bu. Berarti kalau kawasan pariwisata berarti jenisnya apa, bisa seperti itu, luas kawasan seperti apa, luas kawasan berapa. Ya, tapi itu juga tergantung dengan penjelasnya. Semoga aja di rencana tata ruang atau di Podes. Kalau Podes ada nggak ya? Nggak mungkin ada. Misalkan di arsip yang lain ada, selain rencana tata ruang itu akan lebih membantu di dalam kelengkapan penjelasan. Yang dimaksud seperti ini. Ini sudah berupa poin-poin. Cuma untuk pendetailan dari nama datanya itu bisa diturunkan lagi. Jadi pariwisata budaya tadi termasuk sejarah wisatanya misalkan. Itu kan sebagai nama data. Ya, itu lebih rinci seharusnya. Nah, termasuk yang itu ya di bawahnya. Peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal. Ada alun-alun nomor 4 itu, Mbak. Itu juga sudah diturunkan itu. Kawasan alun-alun. Nah, kawasan alun-alun itu yang mau dicari apanya sih? Apakah lokasinya, apakah luasnya, ataukah di situ aktivitasnya, atau apa? Itu Anda dan tim bisa cek di penjelasnya. Kira-kira yang dideskripsikan di dalam rencana tata ruang itu menjelaskan tentang apa? Berarti nama data dari kawasan alun-alun itu yang mau dicari datanya apa sih? Seperti itu, Mbak. Kemudian, nah nomor 5 juga hampir sama ya. Di sini ada perkantoran pemerintah. Nah, ini kan masih, tapi ada penjelas di sini. Seluas kurang lebih 19 hektar. Nah, kalimat penjelas ini masuk di dalam penjelasan. Tapi nama datanya kalau di situ ada kurang lebih 19 hektar, berarti nama datanya adalah luas perkantoran pemerintah. Misalkan seperti itu. Atau apa? Nama kantor pemerintah, perkantoran pemerintah. Atau apa? Misalkan lokasi perkantoran pemerintah. Itu disebut sebagai nama data. Seperti itu, Mbak. Berarti misal luas kawasan perkantoran itu kan ada perkantoran pemerintah sama perkantoran swasta, itu diturunin lagi jadi luas perkantoran pemerintah sama luas perkantoran swasta. Ya, betul, Mbak. Ya, seperti itu. Ini sudah menurunkan, tapi alangkah lebih baiknya dapat Anda turunkan lagi. Nanti kaitannya sama penjelas, dan nanti yang terakhir nanti kan oleh Pak Jawoto nanti akan diajarkan bagaimana untuk menampilkan data tadi. Misalkan, luasnya 19 hektar untuk yang perkantoran, yang swasta, yang pemerintah ya tadi ya. Kalau yang swasta ternyata 20. Berarti nanti untuk ditampilkan datanya itu nanti diajarkan di pertemuan hampir akhir ya, setelah UTS, seperti itu. Ya, sebaiknya Anda breakdown sama tim ya. Nah, termasuk industri juga, ini sudah dikelompokkan nih. Tinggal diturunkan saja, Mbak. Diturunkan lagi. Ya, ini progresnya cepat ya, yang kelompok ini ya. Oke. Tinggal iniin lagi, Mbak. Ya, seperti itu. Jenis industri, oke. Oh ya. Nah, ini sudah Mbak, yang industri malah, Mbak. Lokasi kawasan industri isinya ini.
jenis industri besar, isian. Oke, yang ini sudah diturunkan ini, Mbak. Antara isian dan... Apa seperti ini, Bu? Iya. Jenis industri besar sendiri, nama datanya jenis industri menengah. Iya, betul, betul. Seperti ini. Jadi isian di sini adalah nama data, Mbak. Isian, kata isian setiap nomor ini loh, kan ada penjelasan, ada isian. Nah, isian di sini yang dimaksud nama data. Seperti itu, Mbak. Ini sudah benar ini, Mbak. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini tinggal sedikit perbaikan ya, sedikit revisi. Oke. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Ada yang lain? Dari kelompok 3 sudah? Yang lain barangkali kelompok lainnya? Kelompok 6, Bu. Ya, silakan, Mas. Ini Anda menggunakan Halo, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Iya, sudah, Mas. Silakan, Mas. Jadi ini progres dari kelompok 6 menyusun kebutuhan data perencanaan pola ruang di Kabupaten Rembang. Sumber yang kita pakai yaitu dari RT RW Kabupaten Rembang. Jadi di situ ada Undang Budidaya. Ngelek ya, Bu? Putus. Ya. Iya, sedikit. Nah, apa? Ya, silakan lanjut, Mas. Ya. Nama data. Nama data. Jadi ini merupakan data perencanaan pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Rembang. Jadi yang pertama itu mengenai hutan lindung. Di sini yang pertama ada luasannya, terus yang kedua ada lokasi persebarannya, gitu Bu. Mungkin yang kedua yaitu mengenai kawasan resapan air. Yang pertama yaitu fungsi kawasan, area kawasan air, kawasan resapan air, dan lokasi persebaran. Mungkin selanjutnya itu ada sempatan pantai, sempatan sungai, kawasan sekitar waduk, embung atau bendung, terus kawasan sekitar mata air, dan kawasan sempatan jalan dan kawasan RTH, dan terakhir yaitu kawasan suaka alam dan cagar budaya. Mungkin dari kita menjelaskan dari tujuannya, jenis datanya, tipe data, skala data, teknik pengumpulan sama sumber. Mungkin dari kami belum menyatukan tahun data sama bentuk data itu, Bu. Nah, untuk kawasan budidaya sendiri, kawasan luas areanya, lokasi persebaran, terus luas area hutan produksi tetap, sama lokasi. Yang kedua yaitu ada peruntukan hutan rakyat, yaitu ada data mengenai luas sama lokasi. Ketiga yaitu peruntukan tanaman pangan, ada luas area pertanian basah, pertanian kering, sama luas pertanian basah kering. Ada peruntukan hortikultura,
peruntukan perkebunan, peruntukan peternakan, peruntukan perikanan tangkap, dan terakhir ada wisata, peruntukan pariwisata. Jadi nanti di pariwisata Oke. Ya. Oke, kelompok 6 ya. Kelompok 6. Iya, Mas. Ini juga sudah ini ya, hampir lengkap juga kelompok 6 di Kabupaten Rembang. Kira-kira berapa persen, Mas? Pengerjaannya? Alhamdulillah sekitar 90% lah, Bu. Nanti kita tinggal nambah-nambahin sama diperinci lagi, Bu. Oke. Ini ada sedikit masukan, Mas Agus. Ketika Anda menyampaikan lokasi area untuk seperti ini ya, lokasi area, dan ini kan ada dua nih. Yang satu lokasi area nomor 2, yang kedua lokasi area untuk nomor 4. Ini kan hampir sama. Ada baiknya, ini saran saya sih, ada baiknya untuk lokasi area seperti ini karena informasinya kurang, sebaiknya Anda tuliskan yang nomor 2 itu misalkan lokasi area hutan produksi terbatas. Yang nomor 4 misalkan di sini tujuannya untuk melihat area produksi. Nah, ini hampir sama nih. Apa yang membedakan nih? Ini mungkin bisa dibedakan mana yang hutan produksi terbatas, mana yang lokasi area hutan produksi tetap misalkan. Jadi ini hati-hati nih. Yang nomor 2 sama nomor 4 ya. Ini kan sama-sama lokasi area, itu sebaiknya informasinya Anda uraikan seperti itu. Misalkan yang atas hutan produksi terbatas, yang nomor 4 lokasi hutan produksi tetap misalkan. Tapi nanti dicek ya yang ini. Oke. Baik, Bu. Ya, ini sudah jelas. Terima kasih. Terus yang di bawahnya juga, Mas. Di bawahnya kan juga ada luas area dan lokasi. Nah, ini ada baiknya untuk nama data seperti ini. Nanti lebih dispesifikan. Jadi, luas area apa ini untuk hutan rakyat. Nah, itu. Ya, nomor 1 yang koreksi ya. Termasuk di atasnya nomor 2 tadi lokasi. Kalau yang bawah ini kalian sudah spesifik, nama datanya sudah benar. Nggak ada masalah ini. Kemudian tadi yang coba cek ke pariwisata, Mas. Tadi budidaya yang pariwisata, coba misalkan contoh. Di pariwisata tadi kalau tidak salah Anda menjelaskan lebih kepada jenis pariwisata kelihatannya, jumlah wisatawan. Wisata lah, ini kata lokasi ini sebaiknya langsung aja lokasi wisata. Itu tujuannya untuk melihat persebaran ini. Oke. Tapi nama datanya nanti minta tolong dikoreksi. Kemudian ini silakan nanti dieksplor lagi, barangkali kalau setelah fix kalian menemukan tadi kebutuhan untuk pariwisata selain lokasi dan jumlah wisatawan, itu di rencana tata ruang itu butuh apa lagi sih? Itu. Untuk merencanakan ini ya, kalau sebagai planner kan pasti untuk merencanakan pariwisata itu butuh apa sih sebenarnya? Selain lokasi dan area misalkan. Itu. Apakah di sini ada lokasi RA Kartini, Mas. Di sini ini lokasi atau objek wisata. Gitu. Ini kan ada museum, ada situs, ada masjid. Nah, di sini itu lokasi atau objek wisata. Itu koreksi juga. Jadi penamaannya. Yang budaya. Terus sama dengan yang pariwisata buatan. Itu juga lokasi kan, itu sebenarnya lokasi atau objek wisata. Kemudian kalau wisata itu juga bisa dilihat juga bagaimana pengelolaannya, apakah semua lokasi ini dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta. Nah, informasi itu misalkan Anda peroleh dari
koran atau website, tapi websitenya resmi ya, jangan yang website blog ya. Kalau bisa jangan yang blogger, tapi yang website resmi pemerintah. Itu kalau memang ada informasi, atau koran misalkan yang menyebutkan lokasi Pantai Kartini ini mungkin kepemilikannya oleh swasta. Tapi kalau misalkan loh, tapi kalau ternyata rekreasi Pantai Kartini ini dikelola oleh pemerintah, berarti kan mungkin ada nggak sih pengelolaan di situ. Jadi informasinya, nama datanya mungkin bisa kalian eksplorasi lagi. Ya, ini sudah bagus juga. Silakan nanti dilanjutkan ya Mas Agus dan tim. Baik Bu, siap. Ya, terima kasih Mas. Ada pertanyaan atau kesulitan lainnya? Oke, ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Ya, baik. Ini kalian masih punya waktu 1,5 jam. Jadi minta tolongnya struktur ruang itu silakan nanti kalian proses juga. Jadi sebenarnya konsepnya sama, karena struktur ruang itu adalah bagian dari penyusunan perencanaan. Nanti silakan Anda dan tim untuk menyusun ya. Itu menyusunnya dengan cara tadi ya, seperti yang kalian buat untuk kelompok, seperti kelompok 3, 6, 1 tadi juga sudah ya, tapi belum sempat ditampilkan. Jadi silakan nanti kalian eksplorasi lagi untuk kedetailannya dan isiannya. Nanti alangkah lebih baik jika kalian urutkan dari ini, misalkan komponen atau aspek yang dibahas di dalam struktur ruang, misalkan pusat pelayanannya terdiri dari ini turunannya itu apa saja sih, itu silakan kalian eksplorasi, dicek dari rencana tata ruang atau peraturan atau SNI, misalkan tadi ada yang sempat mencari tentang perumahan, apakah benar di dalam SNI itu di dalam perumahan butuh prasarana pelengkap misalkan. Nah, itu silahkan cek dari peraturan perundang-undangan ataupun rencana tata ruang atau standar nasional Indonesia. Seperti itu. Silakan dikerjakan, nanti kita masuk lagi jam 12.10 lah untuk melihat progresnya, apakah dimungkinkan pada hari ini barangkali kalian bisa selesai. Kalau memang dimungkinkan sangat bagus, tapi kalau memang tidak dimungkinkan atau belum atau masih kurang misalkan 10-15%, nah itu nanti kita pertimbangkan lagi. Itu ya Mas, Mbak. Jadi ini hampir sama, tapi silahkan dibahas dulu. Gitu. Karena targetnya seperti ini. Jadi target dari kalian itu nanti membuat dokumen atau laporan ya. Laporan. Nah, karena bentuknya Excel, silakan nanti untuk yang cover dan profil itu dibuat di dalam Microsoft Word atau Office ya, Office boleh, atau Word yang dalam bentuk dokumen. Kemudian yang data silakan tetap Excel. Kalau misalkan kalian itu melakukan perubahan itu akan lebih mudah. Gitu. Jadi nanti yang dikumpulkan formatnya dokumen untuk halaman cover. Jadi cover kalian itu kan nama kelompok, judulnya, kemudian profilnya. Profil di sini nanti berisi tentang supporting, misalkan latar belakang kota atau kabupatennya, lokasinya di mana, petanya misalkan hanya sedikit saja, tapi fokusnya kalian lebih kepada data pola ruang dan struktur ruang yang Anda buat di Excel. Seperti itu. Silakan dikerjakan dulu. Ada pertanyaan barangkali? Kalau tidak ada, silakan. Jadi silakan Anda. Kita nanti masuk lagi jam 12.10. Jika ingin keluar dari tim silakan, tapi nanti kita masuk jam 12.10. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama.
Sambil saya panggil, ini ada yang belum presensi. Anindya ini ada nggak ya? Anindya Rida Purnamasari? Nggak ada. Sama minta tolong kalian jangan sampai tidak absen ya, nggak presensi ya. Nanti takutnya kesulitan untuk melakukan ujian. Kemudian Malita. Malita nggak ada? Oke. Adi Arif Kurniawan. Oke, ini sakit sama izin. Ini hati-hati ya, Mas Adi. Rekannya minta tolong, barangkali ada yang tahu. Ibu, mohon maaf. Adi Arif mengundurkan diri, Bu. Arif mengundurkan diri, Bu. Oh iya, ya. Terima kasih. Ya, Ibu. Ya, cukup.